Oke, pada kesempatan kita akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Berdirinya Kesultanan Demak itu ada banyak versi. Versi yang pertama kita akan membahas dari versi Serat Dharma Gandul. Sebagaimana kita ketahui bahwa Brawijaya V dan Putri Samba itu menikah dan lahirlah Raden Patah. Nah, kemudian dalam perkembangannya Putri Samba itu diceraikan oleh Brawijaya V. Besar kemungkinan itu karena ada tekanan dari pihak keluarga istana. Nah, kemudian Putri Samba dinikah oleh Arya Damar, seorang adipati Palembang. Nah, kemudian Raden Patah awalnya ditawari oleh Arya Damar untuk menjadi adipati Palembang, tapi Arya Damar menolak dan malah memilih pergi ke Jawa menemui ayahnya. Nah, oleh ayahnya kemudian Raden Patah diberi wilayah Demak. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun kemudian akhirnya ayahnya makin melemah ya, secara kekuasaan. Kemudian Raden Patah mengambil kesempatan untuk menyerang ayahnya sendiri, yaitu Brawijaya V. Ayahnya sedih, kemudian akhirnya kalah. Nah, kemudian setelah mengalahkan Brawijaya V, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak. Berikutnya adalah versi yang kedua yang saya ambil dari Brawijaya V itu kan menikah dengan Putri Samba, kemudian dari pernikahannya lahir Raden Patah. Kemudian karena tekanan dari pihak keluarga istana sehingga menyebabkan Brawijaya V menceraikan Putri Samba dan diceraikan oleh Arya Damar. Nah, Raden Patah juga ditawari untuk menjadi adipati Palembang, tapi menolak dan memilih pergi ke Jawa dan diberi Demak. Nah, di sini masih sama ya. Nah, perbedaan di sini. Nah, Girindrawardhana yaitu masih saudara dari Brawijaya V itu melihat kepemimpinan Brawijaya V itu semakin melemah, kemudian memutuskan untuk menyerang. Nah, sehingga akhirnya Brawijaya V kalah. Nah, Raden Patah sebagai putranya tidak terima ayahnya diperlakukan seperti itu, kemudian menyerang balik Girindrawardhana. Nah, singkat cerita, Raden Patah menang dan akhirnya bisa mendirikan Kesultanan Demak. Lalu kita akan menjelaskan tentang konflik di Kesultanan Demak. Raden Patah itu memiliki putra yang pertama Pati Unus. Nah, itu diberi nama Pangeran Sabranglor. Kenapa? Karena dia pernah menyerang Malaka waktu itu yang masih dikuasai oleh Portugis. Kemudian anak kedua adalah Trenggana. Nah, pada masa selanjutnya inilah Demak mencapai puncak kejayaannya, ya, dan ini dengan adanya pertama menjadi pusat penyebaran Islam. Salah satu penyebaran adalah Masjid Agung Demak, masih ada sampai sekarang. Kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa yang sekarang dari Jakarta ya. Waktu itu penaklukannya dilakukan oleh Fathahillah. Ya. Kemudian ekonominya bertumbuh pada sektor agraris dan maritim. Komoditasnya berupa beras dan rempah-rempah. Nah, anak kedua adalah Raden Kikin. Nanti dikenal sebagai Sekar Sedolepen. Nah, Sula Tenggana punya anak namanya Sunan Prawoto. Kemudian ada juga seorang wanita, Ratu Mas Maka, yang akan menikah dengan Jaka Tingkir. Raden Kikin sendiri juga punya anak, yaitu Arya Penangsang. Nah, konflik ini bermula ketika Sunan Prawoto, sepeninggal ayahnya Trenggana itu memutuskan untuk menyerang Raden Kikin, yaitu pamannya sendiri. Ini terkait konflik perebutan tahta. Ya. Nah, kemudian singkat cerita Raden Kikin kalah, kemudian meninggal di tepi sungai, makanya dikenal dengan Sekar Sedolepen. Kemudian anaknya Arya Penangsang tidak terima karena ayahnya dibunuh, kemudian balik membunuh Sunan Prawoto. Nah, kemudian Jaka Tingkir, adik ipar dari Sunan Prawoto, kemudian mencari cara bagaimana untuk mengalahkan Arya Penangsang. Kemudian dia minta bantuan dari Ki Gede Pamanahan. Kemudian Ki Gede Pamanahan mengatur strategi. Dia minta bantuan anaknya, yaitu Sitawijaya. Nah, kemudian waktu itu diatur strategi agar Arya Penangsang bisa meninggalkan keraton, istananya. Nah, kemudian jadilah pertempuran antara Sitawijaya dengan Arya Penangsang. Nah, dalam pertempuran tersebut Arya Penangsang kalah. Nah, kemudian Jaka Tingkir
diangkat menjadi raja. Nah, beliau memindahkan pusat kerajaannya dari Demak ke Pajang. Di semua pusaka kerajaan dibawa. Nah, kemudian akhirnya menjadi Kesultanan Pajang. Nah, Jaka Tingkir itu kemudian bergelar Hadiwijaya. Nah, itu memberi hadiah ya berupa tanah Mataram kepada Ki Gede Pamanahan dan menjadikan Sutawijaya sebagai anak angkat. Nah, Sutawijaya nanti akan diperjodohkan dengan anak kandung Jaka Tingkir atau Hadiwijaya bernama Benowo. Nah, kemudian pemindahan pusat kerajaan ke Pajang itu mengakhiri riwayat Kesultanan Demak. Sekian, terima kasih.